Kisah ini adalah pengakuan bahwa aku pernah jatuh, pernah mengambil jalan yang salah. Tapi aku bersyukur Tuhan masih memberiku kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama suamiku. Kisah ini diceritakan oleh Mira. Dia membagikan kisah kehidupan rumah tangganya yang nyaris hancur. Bukan soal materi, melainkan kesepian karena 5 tahun belum juga memiliki anak. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya yang membawa orang ketiga dan justru berakhir bahagia? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai kisahnya, saya ingin tahu dari daerah mana saja Anda menonton video ini. Tulis di kolom komentar. Mari kita mulai kisah nyatanya. 5 tahun waktu yang cukup panjang bukan? Tapi bagiku, 5 tahun pernikahan terasa seperti 50 tahun. Namaku Mira dan suamiku Seto adalah pria yang membuatku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Seorang pria ambisius, cerdas, dan penuh janji. Janji untuk membangun keluarga bahagia. Janji yang entah kenapa terasa semakin jauh dari kenyataan. Orang-orang melihat kami seperti pasangan sempurna. Aku ibu rumah tangga yang selalu ada di rumah megah kami. Tapi entah kenapa hatiku terasa kosong. Pernikahan kami hanya diisi oleh keheningan. Ponsel Seto tak pernah berhenti berdering. Hari-harinya diisi oleh rapat, makan siang dengan klien, dan urusan pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Saat dia pulang seringkali di atas tengah malam, dia akan memelukku, menyerahkan kartu kredit dengan senyum lelah. "Kamu butuh apa lagi sayang? Beli saja apa yang kamu mau," katanya. Dan aku hanya bisa tersenyum getir. Dia tak pernah mengerti. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku hanya butuh dia. Aku butuh didengarkan. Aku butuh dia bertanya bagaimana hari-hariku, bukan hanya memintaku berbelanja. Yang paling membuatku merasa hancur adalah fakta bahwa setelah 5 tahun, kami masih belum memiliki anak. Aku sudah melakukan berbagai pengobatan, tapi hasilnya nihil. Seto selalu bilang, jangan dipikirin, mungkin belum rezeki. Padahal aku tahu dalam lubuk hatinya, ia menginginkan seorang anak. Aku merasa bersalah. Apa mungkin ini karma? Apa mungkin karena aku belum bisa memberinya keturunan? Ketakutan itu semakin besar saat aku mendengar nama Bu Ratna, bosnya Seto. Sering disebut Bu Ratna adalah seorang janda usianya sekitar awal 40-an. Dia sangat berdedikasi, perfeksionis, dan Seto selalu memujinya. Aku mulai menyadari bahwa Seto lebih sering bercerita tentang perasaannya, tentang kelelahannya, dan tentang masalah di kantor kepada Bu Ratna daripada kepadaku. Aku tidak cemburu dengan hubungan fisik, karena aku tahu Seto tidak seperti itu. Aku cemburu dengan kedekatan emosional mereka. Rasanya seperti hati suamiku pelan-pelan direbut oleh wanita lain, bukan dengan sentuhan, tapi dengan kata-kata. Suatu malam, kecemasan itu memuncak. Seto pulang lebih awal, tapi ia tidak sendirian. Dia membawa Bu Ratna. "Kami harus lembur sayang, ada proyek besar yang harus selesai malam ini," katanya. Aku tersenyum ramah, tapi hatiku dingin. Aku menyajikan teh dan camilan, lalu pergi ke dapur. Dari sana, aku bisa mendengar mereka tertawa. Mereka terlihat sangat akrab, membahas hal-hal yang tidak pernah Seto ceritakan kepadaku. Aku melihat bagaimana Seto memandangnya dengan penuh hormat, bahkan rasa kagum. Tatapan itu adalah tatapan yang aku rindukan. Tatapan yang ia berikan pada wanita lain, bukan padaku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Keesokan paginya, Seto sudah pergi ke kantor lebih awal. Dia bilang ada meeting penting. Ruang kerjanya berantakan. Aku mulai merapikan tumpukan berkas dan kertas. Mataku terhenti pada sebuah benda kecil di bawah meja. Sebuah bros berbentuk segitiga. Warnanya biru tua
dengan ukiran yang rumit. Aku langsung tahu itu bukan bros biasa. Bros ini adalah benda yang aku lihat kemarin, terpasang di baju Bu Ratna. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan soal noda lipstik atau wangi parfum. Ini lebih dalam. Bros itu adalah simbol dari rahasia yang tersembunyi, simbol dari kedekatan yang mereka miliki. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti kekosongan yang aku rasakan selama ini. Kini ingatanku kembali ke beberapa bulan lalu. Saat itu aku menemukan nota dari sebuah spa bernama Mamah Muda di dompet Seto. Aku panik tentu saja. Perasaan takut dan cemas membuatku nekat mendatangi tempat itu. Di sana resepsionis dengan ramah menyambutku. Aku berpura-pura ingin memesan paket pijat. "Paket pijatnya beda ya Mbak?" tanyaku. Resepsionis itu tertawa. "Iya Mbak, di sini khusus terapis cowok untuk wanita dan terapis cewek untuk pria." Aku lemas. Aku bertanya, "Apa suami saya sering kesini?" Resepsionis itu menjawab, "Maksudnya Bapak Seto?" Tapi beliau selalu cuma mengantar bosnya, Bu Ratna. Beliau nunggu di lobi sambil minum kopi. Kadang mereka pulang sudah larut malam. Aku merasa malu luar biasa. Wajahku memerah. Aku langsung pergi dari sana. Di jalan, aku merasa lega, tapi juga merasa bodoh. Aku sudah mencurigai suamiku, padahal ia hanya mengantar bosnya. Kejadian itu membuatku merasa bersalah dan menjauhkan diri dari prasangka buruk. Tapi sekarang, bros ini membawa kembali semua kecurigaan itu lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa ditipu bukan oleh kebohongan Seto, tapi oleh kenyataan yang tidak pernah ia ceritakan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Sesuatu yang bukan tentang fisik, tapi tentang hati. Aku memutuskan untuk tidak menyerahkan bros itu. Aku akan menyembunyikannya. Aku butuh jawaban bukan dari Seto, karena aku tahu dia akan berbohong. Aku butuh jawaban dari orang lain. Aku butuh tahu seberapa jauh kedekatan mereka. Apakah hati suamiku benar-benar sudah menjadi milik wanita lain? Sore itu, sebuah mobil kantor berhenti di depan rumahku. Seorang sopir yang sering mengantar Seto, namanya Ferry, keluar dari mobil. Ferry adalah pria yang sederhana. Wajahnya terlihat ramah. Dia terlihat cemas. "Maaf Bu, saya disuruh Bu Ratna untuk mengambil barangnya yang ketinggalan," katanya. Jantungku berdebar kencang. Ini kesempatanku. Aku berpura-pura tidak mengenalnya. "Maaf, Bapak siapa ya?" "Saya pembantu baru," kataku mencoba mengendalikan nada suaraku. "Saya Ferry, sopir kantor Pak Seto," jawabnya. Bu Ratna bilang brosnya ketinggalan di dalam. Aku menatapnya. "Bros," dia menyebutnya. Aku menarik napas dalam-dalam. "Oh, bros ya. Saya cari dulu di dalam." Aku kembali dengan wajah tenang. Aku menatap Ferry dengan tatapan lurus. "Pak Ferry, saya rasa bros ini bukan sekadar bros." Ferry terlihat bingung. Aku menunduk dan berbisik, "Saya tahu Bu Ratna dan Seto sangat dekat." Wajah Ferry langsung pucat. Dia tahu semuanya. Dan aku butuh tahu kebenaran dari dia, bukan dari Seto. Ferry akhirnya menceritakan semuanya. Dia sudah bekerja dengan Seto dan Bu Ratna selama 2 tahun. Bu Ratna itu orangnya kesepian Bu. Setelah suaminya meninggal, dia sering curhat ke saya. Dia bilang Pak Seto itu satu-satunya orang yang bisa diajak bicara. Mereka punya kesamaan Bu, sama-sama gila kerja, sama-sama ambisius. Bu Ratna pernah bilang kalau dia suka sama Pak Seto, tapi dia bilang dia tahu diri, dia tidak akan merebut suami orang. Dia hanya butuh teman. Dan Pak Seto, dia juga selalu cerita tentang pekerjaannya, tentang rasa lelahnya. Mereka punya kedekatan emosional Bu, kata Ferry. Jantungku terasa hancur. Bukan karena Seto tidur dengan wanita lain, tapi karena dia tidur dengan wanita lain setiap malam. Dalam bentuk percakapan, dia membagi hatinya, perasaannya, dan rahasianya dengan Bu Ratna, bukan denganku.
Aku menyadari kecurigaanku selama ini tidak salah. Seto memang punya hubungan dengan Bu Ratna. Hubungan yang jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Hubungan yang melibatkan hati. Aku merasa sangat bodoh dan hampa. Aku merasa seperti kapal yang sudah berlayar jauh, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Ferry dengan tulus melihat penderitaanku. Dia tidak menghakimiku. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh simpati. Dia adalah orang pertama yang benar-benar melihat kesepianku. Saya juga merasa lelah, Bu, katanya. Melihat kalian berdua, saya sering merasa kasihan. Satu kalimat itu, kalimat sederhana itu, membuatku merasa begitu dekat dengannya. Dia tidak menutupi segalanya dengan uang atau janji manis. Dia hanya hadir di sana untukku. Tanpa kusadari, aku mengajak Ferry ke ruang kerja Seto. Ruangan yang menjadi saksi bisu kedekatan suamiku dengan Bu Ratna. Aku duduk di kursi. Seto dan Ferry duduk di kursi Bu Ratna. Dan di sana, di meja yang penuh dengan rahasia kami, mulai berbicara. Kami berbagi cerita tentang kehidupan kami. Aku menceritakan tentang pernikahan yang hampa. Ferry menceritakan tentang hidupnya yang sederhana, tapi penuh dengan rasa syukur. Malam itu kami menemukan kehangatan yang tak pernah kami dapatkan. Bukan hanya dengan sentuhan, tapi juga dengan kata-kata. Tidak ada janji, tapi entah kenapa malam itu terasa lebih intim dari apapun. Rasanya seperti kami adalah dua jiwa yang tersesat dan akhirnya bertemu. Setelah malam itu, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi peduli dengan Seto. Kecemburuanku menghilang, digantikan oleh mati rasa. Saat Seto pulang malam, aku menyambutnya dengan senyum dingin. Saat dia memelukku, pelukannya terasa hampa. Aku tidak lagi peduli dengan jam kerjanya. Aku sudah menemukan tempat curhat yang lain. Ferry, aku tahu ini salah. Aku tahu hubungan ini tidak akan bertahan lama. Tapi setidaknya, aku tidak merasa hampa lagi. Aku merasa Ferry adalah orang yang bisa mengisi kekosongan emosional yang tidak biasa diisi oleh Seto. Dia tidak memberiku barang mewah, tapi dia memberiku hal yang lebih berharga. Kehadirannya. Aku tahu kedekatanku dengan Ferry adalah sebuah kesalahan, sebuah jalan yang salah. Aku tidak ingin hubungan ini lebih dari sekadar persahabatan, tapi aku juga tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia adalah satu-satunya orang yang mengerti perasaanku. Kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Pagi itu aku merasa mual yang tidak biasa. Aku membeli alat tes kehamilan. Tanganku gemetar saat melihatnya. 2 garis merah positif. Aku hamil. Setelah 5 tahun menanti, setelah 5 tahun merasa gagal, Tuhan memberiku rezeki. Aku tidak tahu harus berkata dan merasa apa. Bahagia atau takut? Aku takut ini adalah hasil dari kedekatanku dengan Ferry. Tapi aku juga tahu ini adalah sebuah harapan. Sebuah harapan untuk membangun keluarga yang utuh, yang sudah lama aku dambakan. Saat Seto pulang, aku menunggunya di meja makan. Aku menyerahkan alat tes kehamilan itu. Wajahnya langsung berubah dari bingung menjadi terkejut, dan kemudian menjadi senyum yang sangat lebar. "Kamu hamil, sayang?" tanyanya. Matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk. Dia langsung memelukku erat sekali. "Ya Allah, terima kasih. Ini rezeki kita, sayang. Maafin aku. Maafin semua salahku selama ini," katanya. Aku bisa merasakan air matanya menetes di bahuku. "Aku janji, sayang. Aku janji akan berubah. Aku akan akhiri semuanya. Aku cuma mau kamu dan anak kita." Seto menceritakan semuanya malam itu. Dia mengaku bahwa hubungannya dengan Bu Ratna hanyalah sebuah pelarian, sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus memikul beban berat. Ia bilang, ia merasa hampa karena belum bisa memberiku anak dan ia takut mengecewakan keluargaku. "Aku terlalu pengecut untuk cerita, Mira. Aku cuma bisa lari dan lari," katanya. "Aku tahu kehamilan ini adalah sebuah mukjizat yang menyelamatkan pernikahan kami. Sebuah titik balik di mana kami berdua berhenti melarikan diri dan mulai menghadapi kenyataan.
Kehadiran calon anak kami memaksa Seto untuk jujur pada dirinya sendiri dan memaksaku untuk memaafkannya. Aku tidak tahu apakah janin ini adalah darah daging Seto atau Ferry. Tapi aku memilih untuk tidak mencari tahu. Aku memilih untuk percaya bahwa ini adalah takdir. Takdir yang membawa kami kembali ke jalan yang seharusnya. Sejak saat itu, Seto benar-benar berubah. Dia pulang lebih awal. Dia lebih sering meluangkan waktu bersamaku. Dia bahkan ikut menemaniku ke dokter kandungan. Dia tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Dia benar-benar menjadi Seto yang tulus mencintaiku. Aku tidak pernah menghubungi Ferry lagi. Dia juga seolah menghilang dari hidup kami. Aku tahu hubungan yang kami bangun adalah sebuah kesalahan. Tapi aku juga bersyukur dari kesalahan itu aku bisa menyadari betapa pentingnya komunikasi dan kehadiran dalam pernikahan. Pernikahan kami dibangun kembali bukan di atas fondasi kemewahan, tapi di atas fondasi kejujuran dan pengampunan. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi, tapi aku memilih untuk memaafkan Seto. Dan yang terpenting, memaafkan diriku sendiri. Kisah ini adalah pengakuan bahwa aku pernah jatuh, pernah mengambil jalan yang salah. Tapi aku bersyukur Tuhan masih memberiku kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama suamiku. Mungkin kalian merasa aku adalah istri yang tidak pantas. Mungkin kalian marah dengan keputusanku. Aku menerima semua itu. Tapi percayalah, ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah pernikahan yang nyaris hancur bisa kembali utuh. Bukan karena kesempurnaan, tapi karena pengampunan. Bukan karena materi, tapi karena sebuah kehidupan baru. Ada kalanya kita merasa sepi, bahkan di tengah keramaian. Ada kalanya kita merasa tak dihargai, padahal sudah berkorban mati-matian. Dan terkadang rasa putus asa itu bisa mendorong kita ke jalan yang salah. Tapi percayalah, tak ada jalan pintas untuk bahagia. Setiap luka pasti ada obatnya. Setiap badai pasti ada redanya. Kisahku mengajarkan satu hal, kehadiran yang tulus itu mahal harganya. Dan kebahagiaan keluarga jauh lebih berharga. Jangan biarkan kesepianmu merusak segalanya. Pilihlah jalan yang benar, karena takdir akan selalu menunggu untuk membawa pulang. Itu tadi kisah cerita Mira. Lalu menurut kalian bagaimana? Mira salah atau benar? Atau kalian pernah di posisi seperti Mira? Yuk, share cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan salam.